A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, yang dicintai Allah. Mari bersama-sama sepenuh hati kita di hari kedua bulan suci Ramadan. Di hari di mana kita telah diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari pertama. Maka bersama-sama kita di pagi hari ini kembali sepenuh hati dalam keadaan kita melaksanakan ibadah puasa. Yang tiada lain kita melakukan semuanya ini kecuali hanya mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barakah, dan ridho Allah, serta berharap semoga janji Allah untuk menjadikan orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, Allah akan menjadikan orang-orang yang bertakwa dan Allah akan hapuskan segala dosa dan kesalahan masa lalunya. Maka kita pun memohon kembali kepada Allah di pagi hari ini. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas. Agar dapat kita bersama-sama pada pagi hari ini menghantarkan rasa syukur, terima kasih, tidak terhingga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang diizinkannya kita memasuki bulan suci Ramadan ini. Dan kemudian diizinkannya kita menuntaskan puasa dari hari pertama kita. Dan diizinkannya pula kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dan amal-amal kebaikan lain di dalamnya, termasuk diizinkan Allah kita untuk melantunkan, membaca, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, beserta seluruh kebaikan lainnya di dalam keseharian selama 24 jam itu. Kita meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada secercah kebaikan pun yang bisa kita lakukan ataupun menjadi bagian dari diri ini kalau bukan dikarenakan Allah yang menghendakinya. Kalau bukan dikarenakan Allah yang mengizinkannya. Betapa banyaknya sesungguhnya kita telah mendapati di dalam ayat-ayat Allah yang telah kita telusuri hari demi hari bahwa kalau seandainya Allah tidak menyukai seseorang, Allah tidak saja tidak akan menolehnya, namun tidak Allah izinkan orang tersebut untuk melakukan kebaikan sedikit pun di dalam kehidupannya. Sebagaimana kita mendapati bahwa kalau seandainya Allah tidak menyukai seseorang, maka akan dibiarkannya segala kekufuran bergelimang di dalam kehidupannya.
Dan Allah tidak sisakan satu kebaikan pun yang dibawanya pada saat nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tiada lain yang kita sampaikan kepada Allah selain hanya syukur, 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 syukur atas kebaikan yang telah Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Dan tidak akan mungkin seseorang pun melakukan kebaikan itu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa hidayahnya. Kebaikan tentunya kebaikan yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya pun melakukan kebaikan tanpa landasan keimanan kepada Allah di dalamnya, maka itu tidak ada artinya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pagi hari ini kembali kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidup yang telah Allah berikan, atas nikmat sehat sehingga membuat kita leluasa di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya kita terus berupaya saling menguatkan dan menanamkan keyakinan di dalam diri bahwa di antara seluruh nikmat yang ada, maka yang paling utama dan dimuliakan Allah adalah nikmat yang diberikannya kepada orang-orang yang beriman. Itulah nikmat iman dan Islam. Sehingga sepenuhnya dan sepatutnya setiap hari yang kita hantarkan pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rasa syukur kepadanya atas nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya keberadaan kita setiap pagi seperti ini dikarenakan Allah masih mengizinkan kita. Allah masih memberi semangat kepada kita semua. Semoga dengan rasa syukur yang kita selalu hantarkan kepada Allah, Allah pelihara semangat kita. Dan bahkan Allah perkuatkan lagi. Sehingga semakin tinggi lagi motivasi kita di dalam menyiapkan diri untuk membaca ayat-ayat Allah melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang dihadirkannya dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Dan semoga dengan kecintaan yang Allah hadirkan kepada Al-Quran, semoga Allah berikan pula kemudahan bagi kita semuanya di dalam upaya dan ikhtiar kita untuk menelusuri pesan-pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikan setiap petunjuk sebagai lentera penerang jalan yang Allah berikan kepada kita. Kita berpegang teguh kepadanya sampai dengan akhir perjalanan kehidupan kita ini. Semoga ketika itu nanti kita dikembalikan dalam keadaan yang terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dikumpulkan Allah kita semua menjadi bagian dari hamba-hamba yang dicintainya, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan pula syafaatnya. Dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Dan kita pun sukacita ketika kembali kepada Allah, menyongsong perjumpaan dengan Allah, dikembalikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita semua dihimpun menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dicintainya. Dan kita pun dihimpun untuk memasuki jannah terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan kita haturkan sepenuh hati kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Terutama di dalam bulan suci Ramadan ini kita bermohon kepada Allah semoga setiap pesan-pesan yang terkandung di dalam keindahan akhlak Rasulullah semoga menjadi pesan yang memberikan kesan sangat mendalam bagi kita semuanya, dan kita berupaya benar-benar untuk menjadikannya sebagai bagian dari pakaian dan sesuatu yang kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Bagaimana seluruh sisi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah keindahan yang terdapat di dalamnya, dan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menempatkan dirinya menjadi bagian dari yang menjadi sosok yang bermanfaat bagi siapapun, bagi pengikutnya, dan bahkan meskipun kepada orang yang membencinya. Dan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
telah menyampaikan pesan-pesannya dan mempraktekkan segala sesuatu, bahwa kehidupan ini tidak sepatutnya kita memberikan mudarat kepada orang lain. Tidak sepatutnya kita menimbulkan kesedihan pada diri orang lain. Tidak sepatutnya dari apa yang kita lakukan membuat seseorang tidak merasa nyaman berada di seputar kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang Allah sampaikan di dalam surah ke-22, surah Al-Hajj ayat ke-77. Dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Tentunya kemenangan bukanlah dalam kacamata manusia, tapi kemenangan dalam sisi keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah dan perkataan yang baik adalah sedekah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, atas setiap muslim ada sedekah. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika dia tidak memiliki sesuatu? Maka Rasulullah pun menjawab, dia berbuat sesuatu dengan kedua tangannya yang bermanfaat untuk dirinya, lalu dia bersedekah. Maka mereka pun para sahabat bertanya lagi, bagaimana jika dia tidak mampu untuk melakukannya? Beliau pun menjawab, maka hendaknya dia membantu orang yang memerlukan. Mereka, para sahabat pun bertanya lagi, bagaimana jika dia tidak mampu? Maka Rasulullah pun menjawab, dia menyeru yang ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan. Bagaimana jika tidak mampu? Rasulullah pun menjawab, dia menahan diri buat dosa. Karenanya yang demikian itu adalah sedekah baginya. Dan betapa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya begitu banyaknya keindahan. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyampaikan, setiap muslim sepatutnya mampu merealisasikan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dapat menebarkan keselamatan bagi orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang bisa kita dapati bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan hanya penganjur di dalam berbuat kebaikan, namun Rasulullah pun laksanakan dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang diriwayatkan oleh para sahabatnya dengan melihat apa yang dilakukan dan juga apa yang disampaikannya. Dan pada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di hadapan para sahabatnya, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang paling baik dari orang yang paling dan orang yang paling buruk di antara kalian? Mereka terdiam membisu. Lalu Rasulullah mengulang lagi ucapannya 3 kali. Maka berdiri salah seorang sahabat, tentu wahai Rasulullah. Dan Rasulullah pun bersabda, orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang kebaikannya diharapkan dan orang lain aman dari kejahatannya. Sedangkan orang yang paling buruk dari kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya, namun orang lain tidak merasa aman dari kejahatannya. Dan pada bagian yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Dan dalam hadis
Diriwayatkan oleh Muslim, mondar-mandir di surga lantaran sebatang pohon yang ditebangnya di tepi jalan karena mengganggu manusia. Nah, inilah yang dirahmati Allah telah kita dapati sama-sama, bahwa bagaimana Rasulullah SAW telah memberikan contoh dan keteladanan bagi kita semuanya. Bagaimana kita berupaya menempatkan diri kita yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa sesungguhnya dikatakan oleh Rasulullah, setiap kita memiliki potensi untuk bersedekah. Minimal kita melakukan yang terbaik dan teringan yang bisa kita lakukan penuh kesungguhan dan keistiqomahan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan senantiasa memohon pertolongan, petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga perjuangan kita di dalam mempelajari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemudahan oleh Allah, dan terutama diberikan pula kemudahan untuk kita bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan ini. Dan kembali sebagai tanda terima kasih dan hormat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari sepenuh hati Bapak dan Ibu kita menyampaikan salawat dan salam kepadanya, sebagaimana Allah telah menyampaikan dan memerintahkan ini kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Melalui ayat ini kita bisa mendapati bahwa hanya merupakan pakaian yang selalu dikenakan oleh orang-orang yang beriman, yaitu dengan mematuhi perintah Allah dan menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, apabila salah satu saja di antara kita tulus dengan permintaannya, maka Allah akan kabulkan doa itu untuk kita semuanya. Apalagi ketika kita bersama-sama menghadirkan segala kebeningan hati ini di dalam kita menyampaikan doa. Apalagi setiap pagi ketika kita mengantarkan doa ini, doa yang terbaik untuk ayah dan ibu kita semuanya. Maka mudah-mudahan dengan doa yang kita hantarkan, dan ketika Allah menghadirkan ketulusan di dalamnya, maka doa itu bukan hanya untuk orang tua kita semata, tetapi doa itu Allah hantarkan pula untuk seluruh ayah dan ibu kita di dalam forum ini. Maka bersama-sama kita menjadikan, terutama pada setiap hari Ramadan ini, kita menjadikan hari-hari bahagia bagi ayah dan ibu kita, dengan kita menghimpun kado-kado dari sahabat kita untuk diberikan kepada ayah dan ibu kita berupa doa tulus itu untuk mereka. Semoga setiap kebaikan yang telah dilakukan oleh ayah dan ibu kita, semenjak kita berada di dalam kandungan ibu sampai kemudian dilahirkan dengan penuh perjuangan antara hidup dan matinya, dibesarkan kita, dipelihara dan didoakan penuh kasih sayang, sampai hari tuanya pun tiada henti mendoakan kita. Seakan-akan pekerjaan utama yang dilakukan di dalam kehidupannya hanyalah mendoakan kita dan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Dan betapa sesungguhnya, apalagi pada bulan suci Ramadan ini, kalau seandainya kita mengenang pada hari-hari lalu kita, ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berinteraksi dengan ayah dan ibu kita, betapa malunya hati ini sesungguhnya. Banyak sekali kesempatan-kesempatan emas yang bisa kita lakukan, namun kita mengabaikannya ketika itu. Maka dari itu bersama-sama kita di pagi hari Ramadan seperti ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah lipat gandakan ganjaran baginya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah jadikan alam kuburnya sebagai tempat peristirahatan terindah sampai nanti Allah bangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang dalam usia senjanya masih Allah izinkan
untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupan ini bersama kita. Semua kita menjadi putra-putri yang terbaik bagi mereka. Kita prioritaskan mereka. Kita utamakan mereka dengan penuh kasih sayang dan kecintaan. Dan semoga Allah hadirkan kebahagiaan di dalam kehidupannya atas apa yang kita lakukan terhadap mereka. Dan semoga pula Allah berikan umur yang barokah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walidamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita semoga Allah berikan kesabaran dan keistiqomahan kita untuk menjadikan forum ini untuk saling doa mendoakan antara kita semuanya. Terutama kepada Bapak dan Ibu para peserta ataupun sanak dan kerabat dan sahabat kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah. Yang terasa berat boleh jadi dirasa kehidupan ini. Sama-sama kita mendoakan, terutama yang tengah menderita sakit, semoga Allah angkat sakitnya, Allah ringankan bebannya, dan semoga melalui kesabaran dan keikhlasan menghadapi ujian-ujian dari Allah, semoga Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi hari ini khususnya kita mendoakan untuk Ibu Nur Laili Mohtar. Beliau adalah adinda tercinta dari Ibu Erna Mohtar yang tengah dalam keadaan sakit pada saat ini. Dan juga kepada Bapak dan Ibu ataupun para peserta lainnya termasuk Bapak Haji Oon yang sampai dengan hari ini belum bisa bergabung dalam forum ini dikarenakan sakitnya. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah angkat sakitnya, Allah hadirkan kebahagiaan dan keikhlasan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membaca ayat ke-116 sampai dengan ayat ke-118 dari surah ke-9, surah At-Taubah. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan bersama seluruh doa-doa yang telah kita hantarkan di dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah mengijabahkannya, Allah mengabulkannya. Bersama-sama kita memohon kepada Allah berikan yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله له ملك السماوات والأرض 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 يحيي ويميت إن الله له
mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم. إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت
عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم تاب عليهم ليتوبوا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم إن الله هو التواب الرحيم إن الله هو التواب الرحيم إن الله
التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.